Sahabat sehat, pernah mengalami momen seperti ini? Keinginan masih ada, pikiran masih siap, tapi saat dibutuhkan, Mr. P justru lambat merespon atau terasa sulit bekerja seperti biasanya. Banyak pria usia matang langsung panik. Ada yang langsung berpikir, ini tanda masalah berat. Ada juga yang memilih diam karena merasa malu untuk bercerita. Padahal dari pengalaman saya menangani banyak pasien lansia, kondisi seperti ini sangat sering terjadi dan tidak selalu berarti masalah permanen. Justru dalam banyak kasus, penyebabnya sederhana dan masih bisa diperbaiki. Sayangnya, informasi ini jarang dibahas secara terbuka, sehingga banyak pria terlanjur cemas dan kehilangan kepercayaan diri. Banyak pasien saya datang dengan wajah khawatir dan berkata, "Dok, apakah ini sudah tidak bisa kembali normal?" Setelah diperiksa dan dijelaskan, mereka baru menyadari bahwa tubuh sebenarnya sedang memberi sinyal kelelahan, bukan tanda kerusakan. Di video ini, saya akan mengajak Anda memahami apa yang sebenarnya terjadi ketika Mr. P susah merespon. Kita akan bahas dengan bahasa yang tenang, mudah dipahami, dan berbasis kesehatan. Bisa jadi apa yang Anda alami sekarang adalah kondisi sementara yang bisa membaik dengan langkah yang tepat. Jadi sebelum panik, mari kita pahami dulu bersama. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Saya ingin mulai dari cerita seorang pasien saya. Sebut saja Pak Rahman. Usianya 60 tahun. Beliau datang dengan wajah cemas. Kalimat pertamanya cukup pelan, seolah ragu untuk bercerita. Ia berkata, "Dok, belakangan ini Mr. P saya susah merespon. Saya takut ini sudah tidak bisa kembali seperti dulu." Perasaan panik seperti ini sangat sering saya temui pada pasien lansia. Banyak yang langsung membayangkan kondisi permanen. Padahal setelah ditelusuri, penyebabnya seringkali bersifat sementara dan bisa diperbaiki. Saat saya ajak Pak Rahman berbincang lebih dalam, ternyata keluhannya muncul tidak setiap waktu. Kadang masih bisa merespon, kadang terasa lambat atau kurang maksimal. Ini tanda penting. Dalam dunia medis, respon yang tidak konsisten sering menunjukkan bahwa jaringan dan saraf masih bekerja. Hanya kondisinya sedang terganggu. Secara fisiologis, respon Mr. P dipengaruhi oleh 3 sistem utama: aliran darah, sistem saraf, dan kondisi mental. Jika salah satu terganggu, respon bisa melambat. Banyak sumber kesehatan internasional menjelaskan bahwa gangguan ringan pada sirkulasi darah, kelelahan saraf, atau stres dapat menurunkan kecepatan respon tanpa menyebabkan kerusakan permanen. Pada kasus Pak Rahman, penyebab utamanya adalah kelelahan tubuh dan kurang istirahat. Ia sering tidur larut, jarang bergerak, dan pikirannya penuh. Kombinasi ini membuat sinyal dari otak ke tubuh tidak tersampaikan dengan optimal. Akibatnya, respon menjadi lambat dan tidak stabil. Saya menjelaskan kepadanya bahwa kondisi ini mirip seperti tubuh yang dipaksa bekerja saat baterainya hampir habis. Bukan rusak, hanya butuh waktu untuk diisi ulang. Ini penting untuk dipahami agar tidak muncul kecemasan berlebihan yang justru memperburuk keadaan. Banyak penelitian kesehatan menyebutkan bahwa kecemasan dan rasa takut dapat memperkuat hambatan respon tubuh. Saat pikiran tegang, pembuluh darah cenderung menyempit dan sinyal saraf menjadi kurang efektif. Ini membuat kondisi terasa lebih berat dari yang sebenarnya. Saya menenangkan Pak Rahman dan menyampaikan bahwa langkah awal bukan obat atau tindakan khusus, tetapi mengembalikan kondisi dasar tubuh. Tidur cukup, kurangi tekanan pikiran,
perbaiki aliran darah dengan aktivitas ringan, memberi waktu tubuh untuk pulih secara alami. Beberapa minggu setelah melakukan perubahan sederhana, ia datang kembali dengan ekspresi lebih tenang. Ia berkata, "Dok, ternyata tidak seburuk yang saya bayangkan. Respon tubuhnya mulai membaik, tidak instan tetapi jelas ada perubahan positif." Dari pengalaman ini, saya ingin Anda memahami satu hal penting. Mr. P yang susah merespon tidak selalu berarti masalah permanen. Dalam banyak kasus, ini adalah sinyal bahwa tubuh sedang kelelahan atau terganggu keseimbangannya. Jika ditangani dengan tenang dan tepat, peluang perbaikan masih sangat besar. Yang terpenting, jangan panik terlebih dahulu. Dengarkan tubuh Anda, karena seringkali tubuh hanya sedang meminta perhatian dan perawatan yang lebih baik. Setelah membahas aliran darah, saya ingin melanjutkan ke penyebab yang sering membuat pasien langsung panik, yaitu soal hormon dan usia. Banyak pria lansia datang ke saya dengan wajah cemas dan berkata, "Dok, jangan-jangan ini karena hormon saya sudah habis." Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Saya teringat Pak Arif, usia 60 tahun. Beliau datang dengan keluhan Mr. P susah merespon dan cepat melemah. Ia sudah membaca banyak informasi di luar sana dan langsung menyimpulkan bahwa hormon testosteronnya pasti sudah sangat rendah. Ia bahkan sempat berpikir kondisinya sudah permanen. Setelah kami lakukan evaluasi menyeluruh, hasilnya cukup mengejutkan bagi beliau. Kadar hormon testosteronnya memang tidak setinggi saat usia 30 tahun, tapi masih dalam batas yang wajar untuk usianya. Artinya, hormon bukan satu-satunya penyebab utama. Secara medis, memang benar bahwa hormon testosteron berperan penting dalam gairah dan respon tubuh pria. Namun, berbagai sumber kesehatan internasional menjelaskan bahwa penurunan hormon seiring usia biasanya terjadi secara perlahan, bukan turun drastis dalam waktu singkat. Karena itu, jika Mr. P tiba-tiba susah merespon, seringkali penyebabnya bukan hormon saja. Yang sering terjadi adalah kombinasi. Hormon sedikit menurun, ditambah kelelahan, kurang tidur, pola makan tidak seimbang, dan stres harian yang menumpuk. Kombinasi inilah yang membuat tubuh seperti kehilangan sinyal yang seharusnya bekerja. Saya menjelaskan pada Pak Arif bahwa hormon bekerja seperti pengatur irama. Jika tubuh terlalu lelah dan pikirannya penuh tekanan, irama ini menjadi tidak seimbang. Akibatnya, respon Mr. P menjadi lambat atau tidak stabil. Ini bukan berarti rusak permanen, hanya sistemnya sedang tidak sinkron. Solusi yang kami lakukan juga tidak langsung ke terapi berat. Saya menyarankan beliau memperbaiki kualitas tidur terlebih dahulu. Tidur cukup sangat berperan dalam produksi hormon alami. Saya juga meminta beliau mengurangi begadang dan mulai aktivitas fisik ringan, jalan pagi, dan peregangan sederhana. Selain itu, pola makan juga diperbaiki. Asupan protein cukup, lemak sehat dari ikan dan kacang, sayur hijau untuk mendukung metabolisme hormon. Semua ini didukung oleh berbagai penelitian kesehatan dunia yang menyebutkan bahwa gaya hidup sehat membantu menjaga keseimbangan hormon pria usia matang. Beberapa minggu kemudian, Pak Arif kembali dengan ekspresi lebih tenang. Ia berkata bahwa respon tubuhnya mulai membaik. Tidak selalu sempurna, tapi jauh lebih stabil. Dan yang paling penting, rasa paniknya hilang. Saya selalu menekankan kepada pasien bahwa penurunan respon bukan berarti akhir segalanya. Dalam banyak kasus, hormon masih bisa bekerja dengan baik jika tubuh diberi kondisi yang tepat. Jangan langsung menyimpulkan masalah permanen. Perbaiki fondasinya terlebih dahulu. Karena saat tubuh kembali seimbang, respon alami seringkali ikut membaik. Setelah membahas aliran darah dan faktor fisik, ada satu penyebab yang sering sekali saya temukan pada pasien lansia,
namun jarang mereka sadari, yaitu kurang tidur dan kelelahan pikiran. Saya ingat seorang pasien, sebut saja Pak Arif, usia 58 tahun. Secara fisik, ia terlihat cukup sehat. Berat badan normal, tekanan darah terkendali, tidak ada penyakit kronis berat. Namun keluhannya sama, Mr. P terasa susah merespon dan cepat turun. Ia mulai panik karena merasa tubuhnya rusak. Saat saya tanya lebih jauh, pola hidupnya mulai terlihat jelas. Pak Arif sering tidur lewat jam 12 malam. Alasannya sederhana, pikiran sulit tenang, banyak hal dipikirkan. Urusan keluarga, ekonomi, dan kebiasaan menonton televisi atau ponsel sampai larut malam. Tidurnya hanya 4-5 jam. Ia menganggap ini hal biasa karena tubuhnya masih bisa beraktivitas. Padahal, dari sisi medis, tidur memiliki peran besar dalam mengatur hormon dan kerja saraf. Berbagai penelitian kesehatan internasional menjelaskan bahwa saat tidur malam yang cukup, tubuh memproduksi hormon penting yang berperan dalam respons dan vitalitas pria. Jika tidur terganggu dalam waktu lama, produksi hormon ini menurun. Dampaknya tidak langsung terasa, tetapi perlahan mempengaruhi kemampuan tubuh untuk merespon. Inilah yang sering membuat Mr. P terasa sulit merespon, meskipun keinginan masih ada. Saya menjelaskan kepada Pak Arif bahwa masalahnya bukan permanen. Tubuhnya hanya kelelahan. Ia seperti mesin yang dipaksa terus berjalan tanpa cukup waktu untuk pendinginan. Jika terus dibiarkan, performanya pasti menurun. Kami lalu menyusun langkah sederhana. Ia diminta mengatur jam tidur lebih konsisten, menghentikan penggunaan ponsel 1 jam sebelum tidur, melatih pernafasan dalam selama beberapa menit agar pikiran lebih tenang, mengurangi kopi di sore dan malam hari. Tidak ada obat khusus, hanya perubahan kebiasaan. 2-3 minggu kemudian, ia datang kembali dengan wajah lebih segar. Ia mengatakan tidurnya lebih nyenyak, bangun pagi terasa lebih ringan, dan yang paling membuatnya lega, respons tubuhnya mulai membaik. Tidak sempurna, tapi jauh lebih stabil dibanding sebelumnya. Dari banyak kasus yang saya tangani, saya belajar satu hal penting. Mr. P yang susah merespon seringkali bukan karena masalah permanen. Tubuh hanya memberi sinyal bahwa ia butuh istirahat dan keseimbangan. Jika Anda sering begadang, sulit tidur, atau pikiran terasa penuh setiap hari, jangan anggap sepele. Perbaiki kualitas tidur Anda, tenangkan pikiran. Karena tidur yang cukup bukan hanya soal energi, tetapi juga kunci penting untuk menjaga respons tubuh pria di usia matang. Banyak pria mengira masalah Mr. P yang susah merespon selalu berasal dari fisik. Padahal, dalam praktik saya sebagai dokter yang sering menangani pasien lansia, ada satu faktor yang sangat sering muncul namun jarang disadari, yaitu kondisi pikiran. Stres, rasa cemas, dan beban emosional yang dipendam terlalu lama. Saya teringat seorang pasien bernama Pak Surya, usia 58 tahun. Secara fisik ia cukup sehat, tekanan darah terkendali, tidak memiliki riwayat penyakit berat. Namun ia mengeluh Mr. P sering sulit merespon walau keinginan masih ada. Saat kami berbincang lebih dalam, barulah terlihat bahwa pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Ia memikul banyak tanggung jawab keluarga, masalah keuangan, dan rasa khawatir akan masa depan. Dalam kondisi stres, tubuh secara alami memproduksi hormon stres. Jika terjadi sesekali, tubuh masih bisa menyesuaikan. Namun jika berlangsung lama, hormon ini dapat membuat pembuluh darah lebih tegang dan menyempit. Aliran darah ke area panggul menjadi tidak optimal. Selain itu, stres juga mengganggu sinyal saraf dari otak ke organ vital. Akibatnya, respon Mr. P menjadi lambat atau tidak stabil.
Berbagai literatur kesehatan dunia menjelaskan bahwa hubungan antara otak dan fungsi seksual pria sangat erat. Otak adalah pusat kendali. Jika pikiran penuh tekanan, tubuh cenderung berada dalam mode siaga, bukan mode relaksasi. Padahal, respon Mr. P justru membutuhkan kondisi tubuh yang rileks agar aliran darah dan sinyal saraf dapat bekerja dengan baik. Saya menjelaskan kepada Pak Surya bahwa kondisi ini bukanlah masalah permanen, bukan tanda kerusakan organ, melainkan sinyal bahwa tubuh dan pikiran sedang kelelahan. Ia tampak lega mendengarnya, karena selama ini ia takut masalahnya tidak bisa diperbaiki. Kami lalu menyusun langkah sederhana. Ia mulai meluangkan waktu khusus untuk dirinya sendiri. Jalan santai pagi hari tanpa ponsel. Latihan pernapasan dalam beberapa menit sebelum tidur. Mengurangi kebiasaan memikirkan pekerjaan saat malam hari. Ia juga saya sarankan untuk berbagi cerita dengan orang terdekat agar tidak memendam semuanya sendiri. Beberapa minggu kemudian, ia datang kembali. Wajahnya tampak lebih tenang, tidurnya lebih nyenyak, dan yang paling ia syukuri, respon tubuhnya mulai membaik. Tidak selalu sempurna, namun jauh lebih stabil dan tidak membuatnya panik seperti sebelumnya. Dari pengalaman ini, saya selalu mengingatkan bahwa kesehatan Mr. P bukan hanya urusan pembuluh darah dan hormon. Kondisi mental juga memegang peran besar. Pikiran yang lebih tenang membantu pembuluh darah lebih rileks, sinyal syaraf bekerja lebih lancar, dan tubuh bisa merespon dengan lebih alami. Jika Anda sering merasa tertekan, cemas, atau sulit menenangkan pikiran, jangan diabaikan. Luangkan waktu untuk relaksasi. Beri jeda bagi tubuh dan pikiran. Karena ketika pikiran lebih tenang, tubuh pun akan mengikuti. Ini adalah salah satu kunci penting agar Mr. P kembali merespon dengan lebih baik. Sahabat sehat, ingatlah bahwa tubuh kita selalu memberi sinyal. Ketika Mr. P susah merespon, itu bukan akhir segalanya. Justru sering menjadi tanda agar kita lebih peduli pada pola hidup, pikiran, dan kebiasaan sehari-hari. Dengan langkah yang tepat dan konsisten, banyak kondisi bisa diperbaiki secara alami dan aman. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan simpan sendiri. Bagikan ke grup WhatsApp keluarga, teman, atau sahabat. Bisa jadi ada orang lain yang sedang bingung, cemas, dan membutuhkan penjelasan seperti ini. Terus jaga kesehatan Anda, karena kesehatan adalah kunci kenyamanan hidup di usia matang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu.